Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, selamat pagi Pak. Pak. Terima kasih atas kesediaannya bisa memberikan kesempatan kepada saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9 dari sekolah kita SMP Negeri 2020 tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman saya sebagai calon guru penggerak mengenai budaya positif. Konsep budaya positif itu ada 6, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia. Sekarang mengenai pembelajaran dengan paradigma baru, seperti pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Arti berdiferensiasi di sini, sebagai guru kita harus bisa menentukan atau memilih pembelajaran atau metode pembelajaran sesuai dengan bakat-bakat dari siswa. Untuk kita paham bahwa beragam siswa pasti beragam juga pola pikir ataupun bakatnya atau cara belajarnya di setiap sekolah. Di sinilah kita harus bisa menentukan kebutuhannya sesuai dengan keinginan ataupun perwujudan daripada profil belajar Pancasila, di mana profil belajar Pancasila itu ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkelindahan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, serta gotong royong. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini mungkin yang sering kita lakukan di setiap kelas, yaitu ilustrasi mentor murid. Ada beberapa ilustrasi yang bisa saya sampaikan untuk saat ini, yaitu mengenai yang pertama dari disiplin, kenyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu motivasi dari luar atau eksternal. Sedangkan untuk motivasi diri sendiri atau internal itu menghargai dirinya sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya motivasi diri sendiri harus bisa kita ciptakan kepada siswa supaya dia disiplin positif dengan memerdekakan dirinya sendiri. Tentu tadi ada kebutuhan dasar manusia. Sebagai manusia memiliki kebutuhan, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebelumnya tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama, bertahan hidup atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu motivasi dari luar atau eksternal. Sedangkan untuk motivasi diri sendiri atau internal itu menghargai dirinya sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya motivasi diri sendiri harus bisa kita ciptakan kepada siswa supaya dia disiplin positif dengan memerdekakan dirinya sendiri. Tentu tadi ada kebutuhan dasar manusia. Sebagai manusia memiliki kebutuhan, yaitu segala sesuatu yang
kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebelumnya kita lakukan lebih tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama, bertahan hidup, memperoleh kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebersamaan, kebebasan, dan kesenangan. Untuk bertahan hidup kita memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan keamanan serta kesehatan. Kasih sayang dan rasa yang ingin diterima ini kebutuhan bahwa setiap manusia memiliki rasa untuk diterima ataupun dipedulikan, berbagai kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Sama seperti halnya siswa kita, dia memiliki dan tertawa. Di dalam pembelajaran, apalagi sekarang kita memberikan kurikulum merdeka, kita harus memberikan kebebasan kepada siswa untuk bermain dengan adanya kontrol-kontrol yang tadi. Ada kontrol-kontrol yang tadi, yaitu nilai-nilai kebajikan ataupun disiplin. Tadi 5 kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia. Sekarang kita memasuki itu 5 posisi kontrol guru. Ada sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai pemantau, sebagai teman, dan sebagai manajer. Mungkin kelima posisi kontrol guru ini sudah kita terapkan di dalam pembelajaran di kelas setiap hari. Namun ada kalanya seperti contoh ini, penghukuman. Kita menghukum siswanya untuk keliling lapangan sebanyak 10 kali, membuat rasa bersalah. Ini kita harus memancing siswanya supaya dia merasa bersalah kalau dia melaksanakan atau melakukan pelanggaran tentang disiplin di sekolah. Contohnya dia terlambat. Jadi kita membuat bagaimana supaya dia merasa bersalah dengan sebuah pertanyaan. Contohnya nih, berapa kali harus ibu atau bapak harus memberitahu kepada kamu? Selalu saja mengecewakan bapak atau ibu. Dia merasa dipedulikan. Itu yang tadi kebutuhan dasar daripada siswa. Kemudian sebagai teman, kita membuat pertanyaan. Kita merasa bahwa kita berteman dengan siswanya. Dengan cara kita mengajaknya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak atau ibu sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini. Memang pada dasarnya kalau kita membuat seperti ini, seolah-olah kita dianggap lemah sama siswanya. Terkadang karena kita dianggap sebagai temannya. Padahal disinilah perlu yang tadi disiplin yang sudah kita tentukan sebelumnya. Kemudian sebagai pemantau, ini contohnya kita pantau si siswanya yang sudah melakukan atau melanggar peraturan dengan pertanyaan, kamu sudah melanggar peraturan, apa konsekuensi setelah? Contohnya ini dia pada saat upacara tidak menggunakan atribut. Setelah upacara kamu membeli atribut membeli atribut
dan jangan mengulangi melanggar peraturan lagi. Artinya kita pantau dianya, bukan kita langsung menghukum seperti yang tadi langsung lari 10 kali lapangan. Kemudian yang terakhir ini sebagai posisi manajer. Jadi di sini yang yang harus sebenarnya kita ditekankan untuk kita laksanakan untuk pelaksanaan kurikulum merdeka. Kita harus bisa membuat si siswanya mengetahui apa yang seharusnya dia lakukan setelah melanggar peraturan, ataupun dia sadar sendiri untuk memperbaiki dirinya. Jadi contohnya ini pertanyaannya, apa kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita harus memancing siswanya mengingat atau mengetahui apa kesalahannya sendiri. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi dia yang melanggar, dia yang menentukan apanya, dan dia juga yang menentukan apa yang harus dilakukannya. Jadi ini yang sebenarnya harus kita laksanakan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntut siswa sesuai dengan kontrak daripada siswa tersebut. Adapun kontrak siswa yaitu kontrak alam sesuai dengan kemampuannya, bakatnya, dan kontrak zaman sesuai dengan zaman yang ada ataupun budaya-budaya yang sudah ada yang melekat kepada si anak. Ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berupa kesepakatan yang dirancang oleh warga ataupun kelas, warga sekolah ataupun kelas, sehingga kesepakatan tadi dibuat untuk untuk mendisiplinkan semua warga sekolah. Jadi dia bersifat abstrak. Abstrak maksudnya tidak memihak kepada salah satu siswa ataupun sekelompok orang. Merubah pernyataan universal. Dia mengglobal, bukan menunjuk kepada seseorang. Baru tidak banyak-banyak, hanya sedikit agar mudah diingat sesuai dengan kondisi sekolah ataupun kelas, sehingga mudah diterapkan. Jadi dari pembentukan keyakinan kelas ini, dia nanti termotivasi kalau dia sudah melanggar kesepakatan kelas ataupun disiplin tadi, dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Itulah tadi yang di 5 posisi kontrol guru tadi. Jadi kita bisa menerapkan posisi sebagai manajer tadi. Karena kesepakatan yang ataupun keyakinan kelas yang sudah dibuat itu bukan dibuat oleh si guru ataupun si siswa, tapi warganya. Ada gurunya juga, ada siswanya. Dalam penyelesaian ataupun memperbaiki kesalahan dari si siswa, ini ada sebuah segitiga restitusi. Artinya proses menciptakan kondisi bagi peserta didik ini memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut si Gosen pada bukunya tahun 2004. Jadi pada segitiga restitusi ini ada 3 tahapannya, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, baru yang kedua validasi kebutuhan, dan yang keempat menanyakan keyakinan. Jadi contohnya pada saat si siswa melakukan suatu pelanggaran terhadap keyakinan kelas, jadi kita panggil si siswa tersebut untuk kita validasi ataupun kita selesaikan masalahnya.
Yang pertama, kita menstabilkan identitasnya dengan berupa pertanyaan seperti contoh, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Baru pertanyaan ataupun kita menggunakan pertanyaan yang lain. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi di situ kita memancing bahwa si siswanya merasa dia dipedulikan. Itu mengenai kebutuhan dasar manusia itu tadi. Jadi dia merasa, kenapa saya tidak langsung dihukum? Kemudian validasi kebutuhan. Di sini kita pancing kembali dia dengan pertanyaan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contohnya tadi dia terlambat, siswanya terlambat. Kita bertanyakan, kenapa kamu terlambat? Tentunya kamu punya alasan kamu terlambat. Pasti dia mengatakan, ya, jadi semalam saya terlalu lama tidur, jadi saya terlambat bangun. Jadi adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan ataupun supaya kamu tidak terlambat, kan gitu? Pasti dia akan menjawab, ya mungkin saya akan ini cepat bangun. Kemudian kita menanyakan keyakinan kelas mana yang sudah kamu lambat. Pastinya kan dari keyakinan kelas tadi dia, apalagi di sekolah kita ini kan sudah ada tentunya peraturan itu bahwa sekolah itu sebelum jam 7.10 sudah harus di sekolah. Jadi setiap jam 10.11 contohnya dia sudah merasa bahwa dia sudah melakukan satu keyakinan, yaitu terlambat. Jadi dia nanti akan membuat suatu keinginan bahwa dia supaya tidak terlambat, dia yang menentukan sendiri, bukan kita yang menghukumnya ataupun menginginkan dia supaya tidak terlambat harus seperti ini. Dia yang menentukan sendiri, dia yang menentukan. Bagaimana kalau kamu nanti terlambat untuk hari-hari berikutnya? Tentunya dia akan berpikir dan menentukan apa yang harus dia laksanakan. Disitulah posisi kita sebagai manajer tadi. Jadi kita hanya memancing ataupun memposisikan diri siswanya supaya bisa kembali kepada siswa yang disepakati sebelumnya. Oke, mungkin sampai di sini pemaparan saya tentang pemahaman budaya positif di sekolah yang bisa mungkin kita terapkan. Kalau ada mungkin pertanyaan atau tanggapan ataupun tambahan yang bisa memperbaiki ataupun melaksanakan tugas yang saya kita terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Pak. Sebenarnya bukan mau bertanya Pak, cuma mau memberi tanggapan lah. Nah, kalau yang saya tangkap Pak dari pemaparan Bapak ini tentang perilaku tindakan guru lah kepada siswa, itu mengenai bagaimana kita seorang guru supaya jika ada siswanya yang di luar kehendak kita perilakunya, kita bukan menghukum Bapak, cuma kita memberi suatu cara atau suatu tindakan bagaimana supaya siswa itu sadar akan kesalahannya sendiri, bukan menghukum berarti kan? Nah, namun kebetulan ya, karena memang dari dulu kita masih yang monoton gitu-gitu aja tindakan kita ke siswa itu, menghukum lah, segala macam lah. Cuma yang ingin saya tanya juga nanti ke Bapak, dan bolehlah kita nanti berbagi di situ, bagaimana langkah kita nanti supaya siswa itu sadar akan kesalahannya. Sebenarnya banyak trik sebenarnya. Kemarin waktu saya pulang ke Medan, itu memang sudah pernah saya lakukan yang Bapak bilang itu. Jadi anak saya ini suka coret-coret dinding pakai cat lah. Kebetulan kemarin aku pas main cat terangin kami itu, karena kebetulan udah bawa cat lah. Jadi kebetulan ada di situ cat merah, dibuat cat putih kan. Namanya juga anak lasak. Jadi cek di mana? Dicek dia lah ini apanya ini, itu dan dia kerja. Nah, merah.
Jadi ya aku pun berpikir gini, gak mungkin kemarahin. Kalau kemarahin nanti mentalnya rusak. Maka cara aku gini loh Pak Ibu, buat cara aku sendiri ya. Pura-pura aku peganglah ini yang warna merah ini. Terpegang tuh pura-pura nggak sadar. Lalu aku bilang lah, nak berdarah tangan kamu nggak bisa lagi kerja awak. Mana lah itu aku bilang. Maka dia pasti sadar di situ. Wah, berarti bapak ini kalau nggak kerja lagi, nggak ada lagi nanti untuk jajan, untuk membeli mainanku. Aku rasa gitu bolehlah salah satu cara. Nah, kemudian yang bapak singgung tadi mengenai keterlambatan, nggak boleh hukuman fisik. Memang saya setuju seperti yang bapak katakan. Karena apa? Karena dia hukuman fisik, ada aja nanti siswa ini yang suka dihukum fisik. Contohnya kelinglar lapangan, ya memang dia udah pengen dia militer. Pasti dia suka, berarti dia akan menyimpulkan sendiri, ya udah saya tolong aja, karena saya pengen fisik saya kuat. Kan gitu. Itulah salah satu kelemahan yang berhukum. Keunggulan dari yang menyadarkan dia bahwa dia salah itu, itulah memang yang tepat. Cuma cara kita sebagai guru mengontrol dia, mencari tindakan bagaimana langkah kita biar dia sadar akan kesalahannya, itu yang sulit Pak. Nah kalau ada nanti referensi-referensi Bapak, sebenarnya ini kita cocok tanyakan kepada ahli psikologi anak sebenarnya. Bagaimana anak di usia remaja biar sadar akan kesalahannya. Karena banyak kesalahan siswa-siswa remaja yang nggak ngerjain tugas lah. Bagaimana kita caranya jangan menghukum fisik kepada siswanya supaya dia merasa bersalah, kan gitu maksudnya Pak, asal merasa bersalah. Nah contoh dulu sampai sekarang dari dulu kalau ada yang siswa belum masuk ke kelas saya, tapi di sini belum saya terapkan. Modelnya dulu saya buat diambil aja kursinya di luar, di kaki 5 sekolah itu. Dari situ dia hanya mendengar saja. Dimana matematika kalau hanya audio saja itu kurang, nggak bisa. Kita harus apa namanya kinestetik. Kalau matematika harus adalah pergerakan menjelaskan kan gitu. Dia harus menilai juga visual kan gitu kan. Maka dia akan merasa rugi ketika saya buat gitu. Akan merasa rugi, dia sadar bah. Gerak ke bawah memang nama di sini hanya minggu depan. Sekolah lama dulu saya buat kayak gitu, cuma di sini belum pernah lah saya buat kayak gitu. Cara-cara lain lah untuk kesalahan kan kesalahan ini banyak beragam. Contoh rambut panjang. Kayak mana siswa ini biar mereka sadar bahwa rambut panjang itu kurang bagus untuk peserta didik. Nah itulah yang perlu kita gali Pak sebenarnya. Kalau dari pengalaman Bapak ini. Oke Pak, terima kasih atas tanggapannya. Itulah dari yang pertama langkahnya ini, pembentukan keyakinan kelas ini. Jadi dalam pembentukan keyakinan kelas ini kita tanyakan dan kita sepakati apa yang menjadi peraturan ataupun yang menjadi keinginan kita di kelas ataupun di sekolah. Contohnya yang pertama, kita harus sepakat dulu bahwa jam 7.10 sudah di sekolah. Setelah kita sepakati, berarti kan dia merupakan tanggung jawab kita. Dan dia pun merasa kalau dia seperti itu, berarti udah melanggar. Yang kedua, contohnya tidak mengerjakan tugas, ini di kelas lainnya kan, tidak mengerjakan tugas. Tugasnya yang bagaimana? Tidak mengerjakan salah atau benar, ataupun mengerjakan tugasnya di sekolah. Jadi siswanya kita pancing untuk membuat keyakinan itu di kelasnya. Dia tulis sendiri, baru kita sepakati. Oh ya, jadi dia pun kan sudah dia tulis, dia menulis sendiri. Tapi tidak, contohnya karena ada ini yang tadi bersifat universal. Karena ada kawannya memang memang sering terlambat atau karena jauh rumahnya, jadi kita larang dia untuk bawa kendaraan ke sekolah kan, karena ini kan kalau kendaraan untuk di sini kan belum bisa sebenarnya, kan nggak universal gitu, memojokkan seseorang gitu. Jadi disitulah nanti kegiatan kelas itu kita sepakati bersama, dan itulah yang menjadi pedoman kita untuk meyakinkan dia bahwa dia harus mengikuti itu. Gitu Pak. Keyakinan kelas tadi yang harus kita sepakati dulu.
Oke Pak, lalu satu lagi Pak tadi. Ada terbacaku, boleh Bapak disebut motivasi perilaku. Kemudian tertarik kali mendengar ini kayak motivasi perilaku manusia. Ya, dari sini Pak, baru ke nanti apanya ya. Nah, motivasi perilaku manusia ini kan dibagi dua tuh. Bagi dua. Ya, dua. Motivasi eksternal, Ya, motivasi dari internal. ya. Nah, yang eksternal ini Bapak memaparkan berarti kurang bagus gitu kan? Ya. Dimana motivasi internal yang sebenarnya Ya, harus kita guru lakukan. Iya. Gitu. Karena memang saya setuju dengan yang Bapak paparkan. Motivasi eksternal ini kan kalau dari yang Bapak jelaskan menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, mendapat imbalan penghargaan atas perilaku yang sudah kita buat. Iya. Nah, memang saya setuju. Kenapa saya saya katakan setuju seperti ini? Jangan dari motivasi eksternal kita melakukan suatu tindakan baik, karena kadang ya sebagai manusia normal kita melakukan hal baik itu biar dipuji orang kan. Namun di sisi lain, biar dipuji orang ini ada yang kita jatuhkan kadang sikap kita, kawan kita yang kita jatuhkan untuk demi apresiasi dari eksternal ini. Nah, itu saya sangat setuju sekali. Saya lebih setuju lagi untuk motivasi internal ini Pak, karena apapun yang kita lakukan ya udah untuk diri kita sendiri aja dulu kita hargai. Nah, nggak usah kita demi biar dapat inilah aku dari luar, biar dapat ini, nggak usah. Itu sangat bagus saya rasa Pak untuk motivasi perilaku manusia atau seorang guru lah. Tapi Pak, boleh juga motivasi eksternal ini kita ajarkan ke siswa atau kita berikan biar dicontoh siswa. Kenapa? Karena mereka pun nanti kan setelah bekerja perlunya dapat apresiasi dari pimpinan-pimpinannya. Cuma jadi kita tekankan lah, jika kamu nanti udah besar bekerja, kamu dapat apresiasi, sikap-sikap yang negatif untuk menjatuhkan kamu ya jangan seperti itu. Saya rasa itu yang perlu Pak. Kalau mau dia motivasi eksternal dapat apresiasi dari atasan, itu kan maksudnya eksternal kan? Jangan menjatuhkan kawan gitu. Karena lebih ke situ kurasa ya. Dan kalau itu kan yang apa lah, yang perusahaan apa gitu lah itu kan. Ya. Kalau untuk siswa kita ya mungkin karena dia apa lah ya, lebih tinggi pengetahuannya kan gitu kan. Iya betul Ya. ada yang pintar Jadi gitu. kalau selalu kita berikan kepada dia seperti penghargaan tadi, kawannya jadi Mau sombong gitu ya. merasa, lalu dia pun merasa punya apa. Di situ yang perlu kita hindari. Jadi kalau dia termotivasi atau menghargai diri sendiri, itu yang kedua, itu ada di motivasi dari dirinya sendiri. Ada lagi Pak? Oke, baik. Saya tadi tertarik dengan metode segitiga restitusi tadi. Bukan tadi menurut penjelasan Bapak itu adalah proses pengendalian dan penyelesaian masalah. Iya. Ya, betul ya. Jadi saya hanya mau bertanya ini Pak, mana yang lebih baik proses penyelesaian masalah ini terbuka atau tertutup? Artinya tertutup ini kita face to face sama siswanya satu persatu Iya, atau iya. langsung di depan umum gitu ya? Ya, kan kalau tertutup kan kita melakukan proses Iya. pada dia dalam ruangan tertutup hanya face to face. Face to face, Terbuka bisa di departemennya atau di lapangan, di dalam kelas. Mana yang lebih Tertutup empat baik? mata Pak kan? Tertutup empat mata. Iya. Dan Oke. apa dampaknya itu nanti? Oke Pak, kebetulan memang untuk segitiga restitusi ini sebenarnya yang tertutup. Tertutup. Ya, karena kita face to face sama yang melaksanakan kesalahan ataupun kekurangan penanganan keyakinan kelas tadi. Iya. Padahal tadi kan Pak ada proses penyelesaian masalah di dalam kelas. Gitu. Jadi maksud saya dampaknya atau keunggulannya dalam proses itu terbuka dengan tertutup. Jadi gini Pak, kalau memang untuk segitiga restitusi ini, contohnya ini Pak, terlambat tadi, masalah terlambat ini. Jadi kita panggil dia yang terlambat ini, ataupun kita klarifikasi lah berdua. Itulah yang tadi posisi sebagai manajer tadi Pak. Kalau memang langsung di tempat terbuka, itulah tadi yang apa tadi Pak.
Jadi dia merasa jadi tidak nyaman. Tidak. Nah, jadi lebih bagusnya memang tertutup. Dan dia pun merasa terbuka menyampaikan itu yang tadi. Jadi apa yang di dalam hatinya pasti akan dikeluarkannya. Itu yang mengenai menanyakan keyakinan kelas yang tadi. Ya. Oke Pak. Mungkin menambah ini sedikit masalah tertutup dan terbuka. Memang ada hal-hal tertentu yang memang harus tertutup, Pak. Contohnya seperti yang masalah keterlambatan, Pak. Kita perlu menanyakan apa alasan dia terlambat. Tapi kalau kita tanyakan di depan kelas, bisa saja dia terlambat mungkin karena orang tuanya berkenan. Betul. Gak mungkin Dia akan merasa malu. Terakhir dia ketika kita tanya di kelas, dia hanya diam saja. Betul. Sementara kita guru, kalau menghadapi siswa yang hanya diam ketika kita tanya, kadang-kadang bisa emosi kita tidak terkendali. Bisa kita makin mempermalukan dia di situ. Nah, sementara di dalam hatinya nggak mungkin dikasih tahu. Akhirnya Pak, ketika kita marahi dia di kelas, dia jadi merasa tidak senang, sakit hati ke guru. Ketika masuk ke guru tersebut belajar, apapun yang disampaikan guru tidak akan terima. Nah, kan makin memberontak untuk selanjutnya. Tapi ketika kita panggil, kita buat pendekatan, mungkin dia akan lebih leluasa. Nah, itulah untuk ini. Kemudian ada sedikit lagi tadi mengenai motivasi tadi yang dipertanyakan, yang disampaikan Pak Panjaitan juga, hanya sekedar menambahin sedikit. Motivasi eksternal dan internal memang akan lebih kuat dia kalau ada motivasi internalnya. Hanya saja motivasi internal ini kadang-kadang perlu pemantik dari luar yang hal-hal positif. Misalnya kita menginginkan murid kita disiplin, ya kita tidak perlu mengatakan membandingkan dengan orang lain. Kita tinggal memberikan teladan atau contoh. Kita mengharapkan murid kita cepat datang, ya kita berikan contoh. Kita mau mengharapkan siswa kita berbicara dengan tutur kata yang sopan, ya kita tunjukkan bagaimana kita mengharapkan siswa kita bertutur kata yang sopan, lemah lembut, sementara kita tidak memberikan contoh. Kira-kira seperti itu. Memang lebih bagus yang internal, tapi tetap harus ada motivasi eksternal, karena jarang siswa ada juga yang motivasi internalnya sudah ada dari dia sendiri. Tapi kebanyakan siswa tanpa ada yang dari eksternal, ya terpendam lah. Susah motivasi internalnya keluar. Jadi harus saling melengkapi internal dan eksternal. 50-50. Oke Pak, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga.